Scam Villains Self-Saving System Chapter 60. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Ah, benar. Lagi pula, pada akhirnya, seorang guru tidak wajib membantu muridnya memadamkan apinya. Bahkan, jika dia adalah orang yang secara tidak sengaja menggeseknya dan menyalakan api, eufemisme untuk gairah itu semua sama. Shen Qingqiu mendorong Luo Binghe tiba-tiba, meletakkan telapak tangan di dadanya, dan mengirimkan beberapa gelombang energi spiritual. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hanya itu yang mampu dia berikan. Segala sesuatu yang lain bisa diabaikan. Diabaikan. Keluar dari sarkofagus batu dan mengikuti petunjuk iblis mimpi, dia menyeret dan menarik Luo Binghe sampai ke ujung timur. Selang beberapa saat, dinding makam lama-kelamaan menjadi lembab, telapak kakinya licin, dan lumut semakin tebal. Tidak mudah untuk tetap stabil. Shen Qingqiu melambat untuk menghindari terpeleset. Saat mereka melanjutkan perjalanan, gulma dan bunga liar bermekaran di antara lumut saat kuburan secara bertahap melebar. Pohon dengan ketinggian bervariasi menjulang di kedua sisi. Bukan hanya tanahnya licin, tetapi akar pohon tua yang keriput dan bengkok juga mengancam akan membuatnya tersandung dari waktu ke waktu. Serangga terbang lewat, dan kicauan burung bisa terdengar. Puncak biru dan hitam tiba-tiba muncul tinggi di atas mereka. Bertatahkan kristal putih berkedip, itu menyerupai tirai malam yang diterangi cahaya bintang. Meskipun ilusi berada di hutan, mereka tidak meninggalkan makam suci, tetapi hanya tiba di salah satu ruang khusus di dalamnya. Setiap ruang bawah tanah di makam suci dirancang oleh para bangsawan dari generasi sebelumnya untuk digunakan sendiri. Desainnya aneh dan bervariasi. Mirip dengan apartemen, penyewa hanya membawa apa yang mereka miliki, dan mendekorasi sisa rumah sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, para ahli di bidang mekanisme terlalu menyukai tradisi ramalan kuno Cimen Dunjia. Penjaga binatang iblis lebih suka menggunakan binatang penjaga. Ahli herbal membudidayakan bunga dan rumput beracun. Pemilik makam ini jelas merupakan tipe terakhir. Pepohonan dan bunga-bunga di sini tampak biasa saja, tetapi Shen Qingqiu bertekad untuk tidak menyentuhnya. Dia melepas jubahnya dan menutupi kedua kepala mereka. Menekan tangannya ke pinggang Luo Binghe, dia melangkah maju dengan hati-hati. Rerumputan dan dedaunan berdesir. Tiba-tiba, suara menusuk disertai kilatan cahaya putih dingin menghancurkan keheningan di udara. Tangan Shen Qingqiu membentak tajam, pedang Xiuya di pinggangnya terbang keluar dan membanting silang untuk memblokir serangan mendadak itu. Kekuatan dari kedua sisi tidak saling mengalah. Rintangan tersebut belum terselesaikan sebelum kilatan cahaya putih kedua melanda. Kali ini, langsung berniat menusuk tenggorokan Luo Binghe. Pedang Xiuya menghalangi pedang pertama dan tidak bisa ditarik kembali. Dia juga tidak bisa membuang Luo Binghe ke samping. Jika dia jatuh di antara bunga dan tanaman berbahaya itu, dia akan tamat. Dia mengangkat lengannya dan meraih ujung pedang dengan tangan kosong. Bilahnya menusuk dalam-dalam di telapak tangannya, tetapi dia masih bisa menahannya dengan kuat, dan tidak maju setengah inci pun. Darah tidak menetes, darah itu mengalir. Itu tumpah di atas pakaian Shen Qingqiu dan mewarnai rumput di tanah dengan warna merah cerah. Dia akhirnya menyadari betapa sakitnya itu ketika Luo Binghe sebelumnya meraih pedangnya. Mata Shen Qingqiu memerah. Dia menyentakkan kepalanya dan pupil matanya menyusut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dua nyasar yang dibicarakan Tianlang Jun sebenarnya mengacu pada dua orang ini. Dua orang muncul dari dalam bayang-bayang pepohonan tua yang keriput. Tepatnya, hanya satu orang yang keluar, yang lainnya didorong dengan alat seperti kursi roda. Yang berdiri adalah seorang wanita cantik dengan pinggang ramping dan dada penuh. Yang didorong ke depan dibungkus dengan selimut bulu kempa dari leher ke bawah, tetapi kepalanya yang terbuka tidak asing bagi Shen Qingqiu. Pedang terbang itu masih berusaha bergerak maju. Shen Qingqiu tidak bisa melepaskan cengkeramannya. Kekuatannya kuat, dan bilahnya hampir membelah telapak tangannya menjadi dua. Ekspresinya tidak berubah kecuali penambahan senyuman palsu. Nyonya Ciu, Tuan Istana Tua, aku percaya kalian baik-baik saja. Mata Ciu Haitang dipenuhi dengan kebencian. Kepala Tuan Istana Tua bergerak dengan gelisah. Dan suaranya serak, Tuan Puncak Shen, lihat aku. Apakah aku terlihat baik? Kata,
Baik, itu hanya digunakan sebagai sapaan biasa dan tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah. Shen Qingqiu tertawa kering. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa penggunaan kata baik memang sangat ironis pada saat ini. Di masa lalu, Tuan Istana Tua adalah tokoh terkemuka di dunia kultivasi. Selama pertemuan pertama mereka di konferensi Aliansi Abadi dan selama kerusuhan di kota Qinlan, sikap dan penampilannya nyaris sempurna. Namun, sekarang, janggut putih salju yang sebelumnya dirawat dengan cermat telah menjadi kotor dan kusut. Wajahnya begitu berkerut sehingga tanah memenuhi kerutan, dan kerutan yang menumpuk lebih padat daripada pohon tua di belakangnya. Tuan Istana Tua berkata dengan muram, kamu pasti menganggap penampilanku saat ini aneh. Shen Qingqiu berpikir, apakah kamu akan membiarkan kami pergi jika aku mengatakan aku tidak menganggapnya aneh sama sekali? Apa yang dikatakan mulutnya? Aku mendengar bahwa Tuan Istana Tua telah pensiun dari urusan umum untuk kembali ke tempat asalnya dan hidup dalam pengasingan atau sedang mengembara tanpa peduli dunia. Tuan Istana Tua mencibir, pensiun atau menjelajahi dunia. Apakah kamu benar-benar percaya itu? Di seluruh istana Huanhua, di seluruh dunia, berapa banyak orang yang benar-benar mempercayainya? Jika kamu menginginkan kebenaran, tanyakan pada muridmu yang baik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tampaknya ingin menyelesaikan masalah dengan Luo Binghe. Shen Qingqiu tidak memedulikannya. Dia menggeser Luo Binghe ke punggungnya dan melindunginya. Ciu Haitang mendidih dengan kebencian, Shen Ciu, aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan mengenalimu bahkan jika kamu telah berubah menjadi abu. Aku sudah lama tahu tindakan penghancuran dirimu di kota Huaiwi adalah palsu. Melakukan bunuh diri sebagai bentuk penebusan. Hehe. Kamu bukan orang seperti itu. Di alam iblis, aku melihatmu. Kamu benar-benar masih hidup. Kau hanya mengenali tubuhku, tetapi tidak jiwaku. Apa gunanya? Shen Qingqiu meratap tanpa daya. Pada hari dia ditangkap oleh Sahualing di Gua Qiyun, Shen Qingqiu menyelamatkan berbagai faksi dan dia melihatnya sekilas. Itu membangkitkan keraguannya, dan sejak saat itu dia menjadi curiga. Sayangnya, setelah dia kembali ke Sekte Gunung Changqiong dan kemudian direnggut oleh Luo Binghe, Ciu Haitang juga melintasi perbatasan dan mengikuti mereka ke alam iblis. Luo Binghe telah sibuk mengumpulkan sejumlah besar ular piton badak bulan hitam untuk mematahkan mantra suci. Dia pasti kewalahan dan terganggu sehingga tidak memperhatikan bahwa seseorang diam-diam menyelinap masuk. Untuk meringkas, kebencian seorang wanita tidak bisa diremehkan. Hanya saja, bagi dua orang ini untuk bersekutu, tidak pernah terpikir oleh Shen Qingqiu. Dia juga tidak tahu kapan mereka mulai berkonspirasi bersama. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran terlintas di benak Shen Qingqiu, kembali ketika Nyonya Ciu tiba-tiba muncul di kota Qinlan, apakah itu berkat Tuan Istana Tua? Karena Zuzilang menyangkal keterlibatannya dalam hal ini, masuk akal bahwa orang lain ikut campur di dalamnya. Bagaimanapun Ciu Haitang, yang tidak memiliki kedudukan untuk dibicarakan, mendapatkan kesempatan untuk maju dan mencela dia. Tuan Istana Tua tersenyum dingin, tidak membenarkan atau menyangkal. Biji dandelion putih lembut bergoyang dan melayang di udara di depan mereka. Shen Qingqiu berkata, aku ingin tahu apakah aku pernah menyinggung Tuan Istana Tua. Master Istana Tua, karena sudah begini, tidak perlu menyembunyikannya darimu. Suaranya serak seolah-olah ada sesuatu yang bersarang di tenggorokannya. Ketika Luo Binghe pertama kali datang ke istana Huanhuaku, aku merawatnya dengan hati-hati dan memberinya semua dukunganku. Namun, dia menolak untuk mengakuiku sebagai tuannya dan tidak akan mau menikahi putriku. Jelas dia masih memikirkanmu. Secara otomatis, aku ingin tahu orang luar biasa seperti apa Tuan Puncak Shen itu. Siapa yang bisa menebak jenis riwayat hidup yang akan diungkapkan kepadaku? Mengenai latar belakangmu, aku tahu segalanya. Dengan siapa kau berguru, hal-hal yang kau lakukan, bagaimana kau berhasil memasuki Sekte Gunung Changqiong, sungguh luar biasa. Bahkan, jika tidak ada penabur di tempat kejadian, kau akan dijamin mendapat tempat di penjara air. Meskipun itu bukan bagian dari rencana, itu tidak penting bagiku. Tampaknya saat itu, antagonisme para murid istana Huanhua terhadapnya tidak dipicu oleh Luo Binghe, melainkan pengaruh yang disengaja dari Tuan Istana Tua. Shen Qingqiu tidak bisa menahan pandangan sekilas ke Luo Binghe. Anak ini, jika dia tidak berkepala babi dan menerima orang lain sebagai tuannya, banyak kesedihan bisa dihindari.
Namun, Shen Qingqiu tidak bisa menyesali keinginannya yang tanpa otak. Dia harus menghela nafas, anak muda ini benar-benar disayangi oleh Tuan Istana Tua. Tapi maafkan keraguanku, mencoba menusuknya dengan dua pedang sangat bertentangan dengan kata-katamu. Tuan Istana Tua, itu dulu, ini sekarang. Tuan Puncak Shen, tolong minggir. Kemana kau ingin pergi? Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah dengan bocah ini. Shen Qingqiu, jika aku menyingkir, Tuan Istana Tua akan membunuhnya dan melepaskanku. Ciu Haitang mencibir, dia mungkin membiarkanmu pergi, tapi aku masih di sini. Awalnya, kecakapan bertarungnya yang lemah berarti dia bisa diabaikan, tetapi sekarang situasi ini benar-benar di luar kendali. Tuan Istana Tua, orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini, menghancurkanku sejauh ini, aku tidak akan beristirahat sampai dia mati. Shen Qingqiu berkata, jika dia benar-benar tidak tahu berterima kasih seperti yang kau katakan, dia tidak akan meninggalkanmu dan putrimu hidup-hidup. Untuk menghancurkan sesuatu sepenuhnya, seseorang harus menghancurkan akar dan cabang. Hal ini, aku yakin, kau lebih paham daripada aku. Dia tidak pernah berpikir akan datang suatu hari ketika dia harus berbicara dengan pertahanan Luo Binghe. Mendengar ini, Tuan Istana Tua tertawa aneh. Ciu Haitang menyentak selimut kasar yang menutupi tubuhnya, dan seketika Shen Qingqiu lupa bernapas. Di bawah selimut tergeletak tubuh persegi yang aneh. Keempat anggota badan hilang. Tuan Istana Tua ternyata telah diiris menjadi tongkat manusia. Seorang pemimpin hebat dari generasinya direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan, hampir tidak dianggap manusia dan lebih menyedihkan daripada hantu. Basah dan kotor, dengan hanya kepala yang bisa berputar. Nasib Shen Qingqiu yang asli telah dipindahkan ke Tuan Istana Tua. Dendam ini terlalu berat, sudah pasti tidak bisa ditenangkan hanya dengan beberapa kutipan tentang pencerahan dan kasih sayang dari Chicken Soup for the Soul. Tuan Istana Tua mencibir, hasil karya muridmu yang baik. Cukup terlihat, dia mungkin juga telah menghancurkan akar dan cabang. Shen Qingqiu sangat setuju. Mengapa kamu tidak menghancurkan akar dan cabang? Dua ikan kecil ini, yang satu ingin membunuh Luo Binghe, yang satu ingin membunuh Shen Qingqiu. Ciu Haitang tidak cukup terampil untuk menjatuhkannya sendiri, Tuan Istana Tua mungkin telah lumpuh, tetapi dia jauh lebih kuat darinya. Tubuh unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Terlepas dari segalanya, dia pernah menjadi pemimpin besar sekte. Dia mungkin tidak lagi dapat menggunakan keempat anggota tubuhnya, tetapi kekuatan spiritualnya tetap tidak berkurang. Pria dan wanita yang bekerja berdampingan tidak akan lelah. Pasangan ini saling melengkapi kekuatan dan kelemahan satu sama lain, seperti orang buta yang menggendong orang cacat. Shen Qingqiu mematahkan pedang dengan tangan kosong dan melemparkannya ke rumput, menatap dua orang yang menghadapnya. Sebenarnya, dia bisa bertaruh. Saat menghadapi Tian Lang Jun, karakter yang datanya tidak ada sebelumnya, plot armor Luo Binghe tidak berguna. Namun, Tuan Istana Tua memang memainkan peran dalam karya aslinya, dan karenanya harus tunduk pada hukum yang sama yang menentukan tubuh abadi emas protagonis. Efek ini harus tetap ada. Dia bisa mencoba berdiri kembali, membiarkan Tuan Istana Tua meretas Luo Binghe, dan seperti kembali ke kota Suanghu, lihat siapa yang akhirnya mati. Tuan Istana Tua perlahan berkata, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan berdiri di samping, atau tidak? Shen Qingqiu menurunkan lengannya, darah yang mengalir dari telapak tangannya melambat hingga menetes. Dia membentuk jawabannya. Dia mendongak dan berkata dengan dingin, seperti yang dikatakan Tuan Istana Tua, dia adalah muridku yang baik. Kau beritahu aku, apakah aku akan berdiri di samping? Mau bagaimana lagi, banyak hal telah berubah. Sekarang tidak lagi sama seperti dulu. Bagaimanapun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya, untuk menyaksikan dari pinggir lapangan saat orang lain memenggal Luo Binghe sementara dia berspekulasi tentang siapa yang akan menjadi pemenang. Di tahap ini, jika dia masih bisa bertaruh dengan kehidupan Luo Binghe, dia tidak akan berbeda dari penjahat buas asli. Pupil mata Tuan Istana Tua tiba-tiba menyempit dan sepertinya melarikan diri dari bagian putih matanya yang membesar. Dia meraung mengguncang bumi. 4 anggota tubuhnya telah hilang, jadi dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam raungannya sebagai gantinya. Dengan setiap teriakan,
Shen Qingqiu merasakan aliran energi spiritual kuat yang terkondensasi menjadi bilah tajam menyapu dirinya, dan serangan itu tidak sepele. Rerumputan bergoyang dan daun-daun beterbangan. Shen Qingqiu mencengkeram sarungnya dengan tangan kanannya yang masih berdarah dan memblokirnya beberapa kali. Rasa sakit yang menyiksa di telapak tangan kanannya membuatnya gemetar, tetapi dia tidak berani beralih ke tangannya yang lain. Tanpa menggunakan tangan kirinya untuk memegang Luo Binghe, dia takut dia akan kehilangan cengkeramannya. Meskipun telah diiris menjadi tongkat manusia, Tuan Istana Tua masih mempertahankan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran jika Ciu Haitang masih bersamanya. Dia baru saja memikirkan hal ini ketika Tuan Istana Tua tiba-tiba mengeluarkan raungan berlarut-larut. Sebuah retakan samar terdengar dari sarung pedang Xiuya, itu tidak bisa memblokir serangan. Serangan kuat datang, dan Shen Qingqiu jatuh ke belakang. Dalam proses jatuh, dia berputar dan menggunakan dirinya sebagai perisai daging, tidak membiarkan Luo Binghe jatuh ke tanah. Dia akhirnya terjepit oleh seluruh berat tubuhnya dan berkunang-kunang. Tuan Istana Tua akhirnya berhenti melolong, dan Ciu Haitang mendorongnya perlahan. Dia tampak tenang untuk sementara saat dia menatap Shen Qingqiu yang memegang Luo Binghe, bahkan saat jatuh, kamu masih akan melindunginya. Ciu Haitang menggertakkan giginya, palsu, semuanya palsu. Pria ini, saat ini, hanya untuk siapa kau tampil di pertunjukan ini? Tuan Istana Tua, mengapa kau tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk melawan? Shen Qingqiu berkata, tentu saja, itu karena kau kelelahan. Benang halus putih tipis melayang di atas, akan mendarat di pipi pucat Luo Binghe. Shen Qingqiu dengan lembut menggembungkan pipinya, dan bulu putih itu tersebar. Tuan Istana Tua berasumsi bahwa dia telah pasrah pada nasibnya, dan berhenti memperhatikannya. Dia berbalik untuk memusatkan pandangannya pada wajah Luo Binghe yang tertidur dengan tenang. Kegilaan yang dia tunjukkan sebelumnya saat meneriakkan serangannya terhapus bersih dari wajahnya, diganti dengan intensitas yang menakutkan. Shen Qingqiu, speechless. Ekspresi ini, sepertinya tidak benar. Tuan Istana Tua menatapnya lama, lalu menghela nafas. Saat kamu menutup mata, kamu paling mirip dengannya. Dan juga saat kamu kedinginan. Matanya menjelajahi wajah Luo Binghe dengan rakus. Jika dia masih punya tangan, dia mungkin akan mengulurkan tangan untuk membelai juga. Shen Qingqiu merasa sakit. Dia tidak bisa menahan untuk menggenggam kepala Luo Binghe dan menariknya lebih dekat ke pelukannya. Keduanya sekarang berada dalam posisi di mana Luo Binghe dengan nyaman meringkuk di hadapannya dengan kepala bersandar di dada Shen Qingqiu. Suara Shen Qingqiu rendah, buka matamu, dia bukan Susian. Nama itu membangunkan Tuan Istana Tua dari linglung, dan dia mulai bersumpah dengan marah, kenapa kamu tidak mengindahkan perintahku? Mengapa kau tidak mau menurut? Apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Apakah kau tidak menginginkan istana Huan Hua dan posisiku? Aku tahu kamu selalu menginginkannya. Jika kau setia kepadaku, tidak ada yang tidak akan kuberikan kepadamu. Tapi pertama-tama dia, lalu kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Dia mengoceh dan mengoceh, menuangkan kebenciannya ke dalam kecaman kejam terhadap Tianlang Jun dan Shen Qingqiu, sebelum terus mengomel tentang kesyukuran. Tiba-tiba, dia menoleh, ekspresi bengkoknya melembut. Dia berbicara dengan cara membujuk, Xian. Ke sini, si Zun memiliki sesuatu yang baik untukmu, minumlah ini. Tuan Istana Tua tenggelam dalam keadaan bingung lagi. Air liur menetes dari sudut mulutnya. Ciu Haitang mundur perlahan, jijik memenuhi matanya. Hati Shen Qingqiu terasa membeku di dadanya saat mualnya bertambah. Tidak dapat mentolerir Tuan Istana Tua yang melirik Luo Binghe, Shen Qingqiu mengangkat bagian belakang kepala Luo Binghe dengan tangannya dan menempelkan wajahnya ke dadanya. Muak, dia membentak, sudah cukup. Dengan wajah Luo Binghe yang tersembunyi dari pandangan, fitur Tuan Istana Tua menjadi kendur, otot-otot wajah bergerak-gerak sebentar. Dengan mata penuh kebencian, dia membuka mulutnya. Akhir chapter 60. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.